Oke, maaf. Memorinya habis. Memori lo. Ya terus tadi gue mau nanyain masalah kayak papanya maling ayam gitu. Tapi atau maling apalah gitu, maling motor istrinya beranak melahirkan gitu. Dengan perlakuan yang koruptor. Yang maling ayam lo ditunjukin gitu kan, mungkin tidak lu terus kalau yang koruptor itu kayak tadi ayo kita tangkap dulu ya gitu kayak gitu. Itu sebanding nggak sih? Kayaknya kalau pendapat gue tidak, lo dulu deh pertanyaan kamu. Ya enggak lah. Itu kan namanya berarti hukumnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Itu kan yang tadi gua bilang sama lu kan. Iya, itu apa maksudnya tuh? Dia nggak ngerti itu bang, jelasin bang. Gitu dia nggak ngerti. Ya ke bawah kan maksudnya rakyat bawah, rakyat miskin. Atas tuh kan koruptor kan orang-orang kaya. Jadi kebalikan malah, kalau ke bawah aja dipencet-pencet, disiksa, giliran ke atas disayang-sayang. Karena mungkin oknumnya dikasih duit. Ya, karena dari atas ditaburin mobil itu yang ke bawah. Iya. Istilahnya. Apa? Hukumnya Tajam ke tajam. bawah, tumpul ke atas gimana sih? Iya tadi. Yang bawah orang bawahan, atas orang yang ke atas. Tahu orang yang memang banyak duitnya. Bisa ditumpul ke atas gimana? Pisau. Ya itu kan istilah yang gimana sih orang hukum. Kalau lu nggak ada pelajaran itu sih. Bukan ada pelajaran, itu semua pengertian. Karena orang hukum yang belajarnya tegak lurus lah masalah hukum itu. Tegak lurus jadi vertikal dan horizontal gitu ya. Acak. Coba lihat yang kan. Oh iya benar. Anak ngicong ya. Iya sih kalau kayak gitu. Padahal mereka cuma buat yang bikin anak muda kayak gitu dari. Jadi gak ganggu ya? Aman? Aman. Oke. Jadi Jangan nutupin perut gemuk abang. oh iya bener. Dan udah gitu ada yang kayak tadi tuh buat maling apa tuh dia kayak harus bikin dan dihukum. Kadang di Indomaret paling susu, paling apa gitu. Iya, apa itu juga bisa-bisa. Padahal mereka benar-benar orang susah, benar-benar orang miskin. Tapi kalau di Indomaret kalau gue lihat mah emang maling kayak gitu ya, Pak. Bukan buat hidup gitu. Oh iya. Maksudnya baju kayak cadar gitu. Itu bukan Kostum maling di tapi dalam. itu kolektor kayak itu. Iya. Kolektor. Kantong ajaib. Kantong ajaib kayak itu memang lihat ya. Iya sih. Apa yang begitu? Ya, Gimana? Pendapat lo apakah bisa berubah atau tidak? kalau gue bilang susah. Nggak bisa. Kenapa lo pesimis? Karena gue itu didikan dari kecil sih. Apa kebiasaan bang ya? No, Karena apa ya? bukan ini bisa berubah nggak nih perlakuannya diperlakukan sama kan? Hukum itu kan maksudnya perlakuan Harus rata. Iya. Maka Oh, kan buat penegak hukum ini ya benar sih maksud gua, karena itu budaya dan didikan dari kecil yang kayak gue bilang tadi di Jepang tuh anak dari TK tuh udah diajarin sopan santun, hormat sama orang. Ketemu orang lain kayak gua, pendatang turis, konnichiwa, dan nundukin badannya. Kalau di sini kan nggak diajarin tuh nilai-nilai kayak gitu tuh, untuk respect sama orang tuh dari kecil nggak diajarin. Nggak semua masyarakat ya, tapi kalau sebagian besar kalau gue bilang ya. Jadi ya sampai tua dia respect sama orang ya nggak ada jadi. Iya sih. iya. Sebenarnya kan sebenarnya kita kan sebagai warga negara Indonesia semuanya harus mendapatkan perlakuan sama di hadapan hukum. Harusnya. Tapi kalau kayak gitu kita ngeliatnya kayak gue nggak bisa ngomong kayak bahasa impactnya Timpang. jauh banget gitu loh impactnya. Berarti sekarang berbicara soal keadilan ya. Ya nggak sih? Keadilan. Keadilan. Bukan kan? Iya juga. Ya keadilan masuk lah, soalnya kan tadi keadaan ke atas, Tidak, ke kita bawah. lagi ngebahas apa yang lagi viral ini. Viral. Kita bukan ngebahas fokus tentang itu, tentang keadilan tidak ada. Kita ngebahas tentang yang lagi viral kayak tadi KDRT. Oh, itu lagi maraknya KDRT. Iya, yang tadi yang kemarin kita nonton tuh yang Iya. CCTV-nya gitu. Jadi gosip-gosipnya ini sebenarnya nih dia gimana sih gitu kayak kalau tadi dia tentang KDRT, kalau gue tentang yang sebenarnya posisi
posisinya sama-sama maling gitu. Cuma yang satu lebih elit, Iya. yang satu Masyarakat bawah. masyarakat bawah gitu, kalangan bawah. Terus kita bahas apa lagi? Apalagi Nih, benar dugaan aturan dokter anestesi, senior selalu benar. Jangan ngeluh, siapa suruh masuk anestesi. Ini apa ya? Gue nggak tahu. itu dokter Berita ini, iya, anestesi. kalau Pasal anestesi, satu senior selalu benar. Oh ini sih hukum ini nih, kampus. Iya, Ya kan? kampus, iya. Senior mah pasti ngebully junior. Bila senior salah kembali ke pasal satu, hanya ada daya dan siap. Yang enak hanya untuk senior, ya gitulah terusnya. Oh ini bullying terhadap ini junior, akhirnya juniornya tuh bunuh diri katanya. saya sih kayak kasihan banget benar. Iya. Jadi terusannya itu yang ini terusan yang kemarin nih juniornya katanya dibully anestesi, akhirnya dia bunuh diri. Gimana tuh ya menurut lo? Bullying ya. Iya. Nih terusannya ini di sebelum ini isi diary mahasiswa Undip yang bunuh diri rasanya sedih sekali ya. Suratnya Coba baca NKS gimana? Satu semester aku berjuang di sini lalu bertemu sakit sekali beban fisiknya begitu besar. Aku ingin berhenti sakit sekali semua sakit rasanya masih sama. Aku ingin berhenti. Aku tidak sanggup setiap hari. kerja seperti ini. Ini ada yang Bisa menolong saya. Orang tahu saya tersiksa. Orang tahu aku sakitnya. kenapa di setiap aku berantem tidak pernah ada yang Waduh, jadi dia kayaknya udah frustasi banget nih dibully, terus dia mungkin udah berdoa minta tolong Tuhan jangan kayak gini, terus tetap masih dibully, akhirnya dia ngakhirin hidupnya. selamat sama sakit. Maafkan aku yang menyerah, aku sudah berjuang, aku sudah berusaha bermohon, aku tidak sanggup lagi, aku harus menanggung bila mana aku sendiri, kasihan banget. Aku mohon tempat aku pulang. Gimana yang menurut lu? Kalau gue sih ya seharusnya dia berani ngomong, berani cerita ke orang, ke orang tuanya, terbuka dia cerita. Ke orang tua? Iya. Apa ke keluarganya gitu ya? Keluarga ke orang tua atau mungkin ke orang tua sih yang paling penting keluarga ngomong. Ya, nanti ceritain kalau dia Ya dibully, dia harus jadi terbuka gitu. orang tuanya kan bisa melapor ke kampus gitu kan. Kenapa tuh dia nggak cerita? Kira-kira? Ya karena dari keluarganya mungkin tidak dibiasakan terbuka. Ada faktor juga ya, Ada jadi faktor juga. mungkin nih ya. Iya. Atau jangan-jangan keluarga udah nggak ada? Nggak tahu ya. Iya. Atau mungkin Detailnya kita nggak tahu sih. iya atau mungkin juga Dia udah nggak ada keluarga. nggak selalu berani cerita. Tapi lagi-lagi kampusnya keras. Undip tegaskan tidak ada bullying pada kasus bunuh diri mahasiswa PTDS. Tapi masa ini kedokteran ada bullying sih? Gue nggak tahu itu, tapi kalau si ibu dokter gue UI gitu mah nggak ada Itu nggak ada. bullying. Tapi maksudnya senioritas iya, tapi nggak sampai bullying sih nggak. Apalagi sampai fisik kayak yang dibilang ini sih nggak ada sih. Ya itu jadi masuk itu settingan. Ya gue lah mah masuk bunuh diri settingan. Gila. Gue diri setting. Wah. Apalagi nih kita baca kepala sekretariat presiden Jarum Budi pasukan diizinkan pakai hijab. Oh jadi kalau ada Oh, berita iya, iya, hanya iya. Mas Gibran nggak boleh pakai hijab. Iya tapi katanya nggak boleh sih. Ternyata boleh. Cuma itu dia mau buka-buka itu dia suka rela. Oh. Suka rela maksudnya tanpa paksaan. Jadi menurut lu gimana? Kalau pendapat gue, pendapat Nggak boleh ada paksaan apapun ya. Dia mau pakai atau nggak pakai ya terserah gitu. iya kan di situ kan juga memang sudah dijelaskan tidak ada paksaan kan. Dan memang dia mau dari anaknya aja gue mau gitu. Jadi sebenarnya sih lebih asik juga kalau ada pakai jilbab kan. Hah? Lebih asik juga sih kalau bilang udah Iya. Karena di global pun kemarin gua nonton ini kan. Dunia tuh sebenarnya Muslim tuh udah mulai oke gitu kan, tadinya di negara-negara Eropa gitu kan anti Muslim banget ya. Makanya sampai
karikatur Nabi Muhammad digambar terus dibakar segala macam. Sekarang tuh maksudnya udah mulai diterima nih. Dan kayak perang Palestina Israel juga kan beberapa negara tuh sebagian mayoritas ngebela Palestina juga. Terus di film apa sih namanya? Gue lupa gitu. Yang kartun ada karakternya Joy, terus happiness, sad, segala macam kan pernah nonton Inside Out, Inside Out, Inside Out 1, 2 kartun, gue nonton sama anak gue. Film mana? Itu Inside Out Disney, Disney bikin Disney, bagus banget. Terus di film itu udah mulai digambarin nih ceritanya teman-temannya si karakter utama ada yang makin juga. Maksudnya Islam itu kan gede juga di dunia gitu ya. Harusnya dengan adanya orang yang pakai hijab tuh nggak ada masalah gitu. Dunia tuh maksudnya udah bisa menerima itu gitu. Kan sebelumnya dicap Islam tuh kan teroris. Ya kita kan yang nggak teroris kan jadi kesel kan. Iya. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Apa ya? Yang dunia hiburan dong, entertainment gitu apa ya? Ada gosip. Apa lu? Lu nyarinya di mana? Gua nggak tahu. Bahas politik mau. Ya coba kita belajar sedikit-sedikit. Megawati bakal pensiun di Riktum. Ada yang mau rebut PDIP. Sebelumnya rame ini yang Erlangga Hartanto. Ketua Golkar mundur. Oh, I see. Habis ketemu sama Presiden Jokowi gitu kan. Jadi ada isu di sini tuh katanya Jokowi mau merebut partai-partai gede gitu. Menurut lu gimana? Sensitif nih kalau politik nih. Kalau kayak gitu gue juga nggak ngerti ya, karena gue bukan Lo nggak ngikutin karena gue nonton, tapi kan gue bukan orang yang berorganisasi. Kan lo berorganisasi nggak? Nggak. Sama gue juga enggak. Jadi gue Tapi gue suka aja baca berita-berita politik. juga suka. Tertarik ya? Bukan tertarik, supaya kita update, up to date gitu. Jadi kalau Menurut gue orang politik tuh dunianya kan kayaknya dinamis banget, kejam banget. Bisa lu besok kayak hari ini temenan, besok berantem jadi musuh Gara-gara politik. politik. Iya. sebenarnya bukan Itu gara-gara politik sih. itu ke masyarakatnya di kalangan politiknya kan begitu juga. Sebenarnya bukan gara-gara politiknya, gara-gara omongan orang. Iya. Iya, karena lu kalau nggak ada omongan orang, tiba-tiba lu bisa nyamperin lu, mana yang namanya Arif, lu samperin, lu ngomong apa lu pasti gitu kan? Ya itu sebenarnya itu gara-gara mulut orang sih, gara-gara omongan orang, bukan karena apa sih kalau gue rasa ya. Namanya lu bersosialisasi, pasti ada omongan orang yang nggak enak langsung yang udah tahu yang hatinya temperamen itu enggak, ya kan? Bukan dari sisi itu aja gitu, dari Kebanyakan komunikasi sih. kebanyakan dengar sana, dengar sini. Katanya. Katanya. Kebanyakan katanya. Katanya gini. Itu coba. Lu Apalagi coba. politik sih kayaknya kita nggak terlalu menguasain. Ya, tapi ya sebenarnya kita kalau ditanya, lu tau nggak ini kita kan udah nggak ketinggalan zaman banget gitu. Apa yang mau bahas di sini? Gue sih pengen ngebahas kisah cintanya Ben Affleck sama J.Lo. Waduh, mana ya? Nggak ada, gue suka artis ya. Lucinta Luna daftar Miss Universe Indonesia 2024. Oh, bisa. Nggak tahu. Dulu kan dia juga pernah dimasukin hamil kan? Dia kan kayaknya suka ini. Iya, kita tuh berani ceritanya tuh kayak udah itu lucu-lucuan lucu sih. Suka nyari. Ngeprank kita ngeprank rakyat Indonesia gitu apa di WSG gitu di sama Ami. Lucu sih, lucu banget. Dia suka Miss Indonesia ini. Oh ini nih, Apa? Ini yang nggak tau nggak? enggak. Ini Ibu gila. di Jaksel bantu anak kandungnya yang masih berusia 1 tahun yang pelatih ingat saya mas. Jadi dia punya daycare, terus dia selebgram parenting juga. Ada anak yang dititipin ke situ gitu sama orang tuanya. Disiksa sama dia, dibanting segala macam. Itu menurut lu Kayak gitu gimana? kesurupan setan. Apa gelap mata, apa kesetanan, apa kemasukan jin apa? Terus Domonya kan dia yang punya daycare, dia tahu ada CCTV di situ. Kok dia bisa ngelakuin itu ya? Nah makanya. Dia kan nggak mengira bakal orang ngambil CCTV-nya atau Kayak gimana? ini saking pengen viralnya deh. Pengen viral aja Saking jadi. pengen viralnya kayak ini kayak gitu deh. Melakukan itu dia dengan sengaja gitu. Nggak ada jalan Dia lain. pas sendiri kan. Aduh mau gimana ya gue
emang Bingung kalau kayak gitu-gitu. makanya Karena dia kayak ini loh dulu si Mario Teguh cuap-cuap masalah motivator segala macam motivasi, tapi dia ini sendiri nipu orang. Nah. Kan ini selebgram parenting, dia biasa berbicara tentang parenting, tentang anak, tapi dia ternyata nyiksa anak orang lain. Iya. Itu kayak bertolak belakangnya gokil. iya, jadi zaman sekarang tuh orang memang kayak gitu. Jadi kayak misalnya gini, lu habis ngelodeh ya, apa ngelodeh itu apa ya, nyayur gitu, udah deh kayaknya gitu. Misalkan jangan bilang kalau habis ngelodeh gitu, oh enggak, ada perempuan baik-baik loh, dia nggak suka kayak gitu, sebenarnya itu menutupi aib lo sendiri. Kan kakak bilang nggak, orang gila itu sekarang banyak banget karakter itu macam-macam deh. Orang gila sekarang tuh banyak banget dan karakternya macam-macam. Karakternya macam Kenapa kayak gitu? Tekanan hidup kali. Stres. bisa stres, bisa aja. Kita kan tahu orang stres kenapa ya. Siapa tahu sih yang ibu punya daycare itu stres sama suaminya di KDRT di rumah, akhirnya dia ngelakuin ke anak orang lain, bisa kan? Tapi kita belum tahu nih. Iya, lagi-lagi juga nggak tahu juga. Nggak tahu. Nggak ada- Asumsi gua doang asumsi ini. aja nggak. Jadi kira-kira ya udahlah ya kan kayaknya udah. Memorinya full mulu dia nih pakai handphone dia guys. Nah, memori full ya kan. Kebanyakan foto, buset gua ngeliat fotonya tadi Gigit nih. satu angle bisa 50 foto. Iya, Astaga. terus aja ngomongin Cewek banget ya. Nggak ada orangnya loh. Terus aja ngomongin. Ya kan kayak orang Jawa kan. Orang Jawa kan kalau misalkan diinjek kakinya ya kan. Ada. Mas, nggak apa-apa injek aja. Orangnya nggak ada ya kan. Pasrah. Pasrah ya kan. Coba kalau gue ya kan diinjek. Buta ya, kaki gue lo injek awas kan. Kalau gue yang diinjek kan gitu. Kalau orang Jawa kalau perlu diinjek deh. Maaf. Maaf banget nih, ini kaki gue keinjek deh kan. Maaf, gue yang minta maaf ya kan kamu. Ya udah Tawa ya lagi Kak, gua. ini udah malam ya. Udah lah, ntar bini lo Jadi- nyariin lagi. Kalau kalian tulis di kolom komentar, setuju nggak kalau sama Rempong kita berdua bahas hal-hal yang lagi hangat ya, Iya. topik yang lagi hangat. Siapa tahu aja tiba-tiba gue yang digosipin ya. Lu kalau ngomongin gue dong. Oh iya bener. Iya. Bisa tuh, bisa. Berarti lo ngomongin gue dong. Ya kan namanya orang gila ngomongin orang gila. Biarin aja biar jadi ya kan.